Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pajak. Yang pertama, stelsel dalam perpajakan. Yang kedua, kendala dalam pemungutan pajak. Yang ketiga, bentuk perlawanan pajak. Yang keempat, pihak yang terkait dalam pemungutan pajak. Dan yang terakhir, golongan pajak. Untuk materi yang pertama, yaitu tentang stelsel dalam perpajakan. Stelsel pajak adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem ini menggunakan tiga metode dalam memungut pajak, diantaranya yaitu stelsel nyata atau real stelsel, yang kedua stelsel fiktif atau fictive stelsel, yang terakhir stelsel campuran. Untuk pengertian yang pertama tentang stelsel nyata atau real stelsel, stelsel nyata adalah pemungutan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang telah diperoleh sesungguhnya, sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Yang kedua, stelsel fiktif atau fictive stelsel. Stelsel fiktif ini adalah pemungutan pajak yang didasarkan pada perkiraan oleh suatu undang-undang. Perkiraan yang digunakan berdasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku. Stelsel ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan. Dan yang ketiga, stelsel campuran. Stelsel campuran ini adalah kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel fiktif. Sistem ini memiliki perhitungan yang pada awalnya besarnya pajak dihitung berdasarkan stelsel fiktif, sedangkan pada akhir tahun besarnya pajak dihitungkan berdasarkan stelsel nyata. Materi kedua, kendala dalam pemungutan pajak. Indonesia memiliki berbagai macam kendala dalam pemungutan pajak. Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan sudah dibentuk dan diberlakukan di Indonesia. Kendala ini sangat mempengaruhi hasil penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara dan dapat menghambat berbagai macam sektor pembangunan nasional. Adapun berbagai macam faktor kendala, diantaranya yang pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak. Yang kedua, tingkat ekonomi sebagai wajib pajak yang sangat rendah. Dari selanjutnya, bentuk perlawanan pajak. Berbagai penolakan dan perlawanan terhadap pajak masih sering kali terjadi di Indonesia. Hal ini yang membuat pemerintah kesulitan sehingga harus bekerja lebih ekstra untuk menghimbau kepada wajib pajak betapa pentingnya pajak bagi perkembangan dan pembangunan nasional. Adapun hambatan-hambatan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perlawanan pajak secara pasif dan perlawanan pajak secara aktif. Perlawanan pajak secara pasif ialah hambatan atau perlawanan ini disebabkan oleh keadaan pemungutan pajak seperti struktur ekonomi, perkembangan intelektual, dan moral masyarakat. Untuk perlawanan pajak secara aktif ialah perlawanan aktif yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Untuk materi yang keempat, pihak yang terkait dalam pemungutan pajak. Pajak penghasilan atau PPh, pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah sehubungan dengan pembayaran atau penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Berdasarkan pasal 1 PMK 34 tahun 2017, pemungut PPh pasal 22 adalah yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kedua, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA. Untuk materi yang terakhir tentang golongan pajak. Sebagaimana pajak dikelompokkan menurut golongannya menjadi dua bagian, yaitu pajak langsung dan tidak langsung.
Untuk yang pertama, pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan. Dan yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Selain menurut golongannya, pajak juga dikelompokkan menurut sifatnya, yaitu subjektif dan objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berbangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak sejalan atas barang mewah. Sekian presentasi saya tentang hukum pajak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.